Hai Sobat Royal Chess, terima kasih sudah klik video ini. Ada kejadian menarik nih. Pertemuan antara Magnus Carlsen melawan Grandmaster Susanto Megaranto, pecatur Indonesia di ajang FIDE World Bleed 2026. Tim ya teman-teman, ini adalah kejuaraan dunia catur kilat kategori bergu atau tim. Nah, format waktunya 3 menit, bonus waktu 2 detik secara langsung di Hong Kong. Magnus Carlsen pegang buah putih, langsung aja tanpa basa-basi kita bahas gamenya. Dia membela tim WR Chess dan Indonesia mengirimkan satu tim ya dengan nama tim Indonesia. Magnus Carlsen mulai dengan langkah E4, ini 6 lawan 6 ya teman-teman. Kemudian E4 dijawab dengan French Defense, pertahanan Prancis. E6, Magnus Carlsen mainkan langkah B3, Horwit Attack. Kemudian hitam D5, putih bishop ke petak B2. Dikasih tuh pion E4. Kalau dimakan, tujuan dari putih adalah kuda C3. Nah, kalau misalkan dijaga lagi dengan kuda ke petak F6, putih queen E2 dan rokade panjang. Ibarat kata nih, ngasih pion ini tuh ngasih pion bohong doang gitu. Nanti bakal kena lagi dan juga double pawn ya. Jadi hitam gak mau di sini, bagus dengan kuda F6. Putih E5, hitam kuda F ke petak D7, putih D4, hitam C5, putih C3, hitam kuda ke petak C6, putih A3. Nah, sekarang gaya permainannya, putih punya rantai pion yang solid ya. Sementara hitam coba runtuhin rantai pion ini. A3 adalah sebuah kesalahan menurut engine ya, karena seharusnya di sini putih F4. Dengan A3 ini mungkin ide dari Magnus mau B4 ya, atau bisa juga mencegah gajah ke petak B4. Grandmaster Susanto menemukan langkah terbaik dengan langkah F6. Kemudian dijaga lagi oleh putih dengan F4. Tapi hitam di sini harusnya makan pion D4, kemudian dimakan lagi dan makan pion E5 menurut engine ya. Karena kalau dimakan lagi dengan pion F, maka akan tercipta ancaman queen H4. Nah, ini bahaya kalau G3 ada queen ke petak E4. Nah, kalau misalkan di sini makan pakai pion D, maka akan ada queen ke petak B6. Ini diagonal yang nyaman banget buat hitam. Sayangnya hitam lebih memilih gajah E7, sehingga putih bisa lanjutin kuda F3, kemudian kesempatan itu hilang. Rokade, kemudian putih gajah D3, dan hitam memilih bermain rapat dengan F5. Putih kuda B ke petak D2, hitam A5 mencegah B4, putih H4. Hitam kuda ke petak B6, putih queen E2. Hitam bishop ke petak D7, putih mulai menyerang dengan kuda G5. Ya, langkah provokatif dimainkan. Bisa juga idenya mau G4, menekan petak H7 nih dari diagonal gajah D3. Hitam queen E8, dan bener aja G4 dimainin. Kemudian hitam melakukan pertukaran gajah makan kuda. Kenapa hitam di sini nggak H6 ya? Kalau H6 ternyata mungkin putih akan berani dengan mengorbankan kuda. Makan pion F5. Kalau dimakan kudanya, maka dimakan lagi dengan pion H. Karena ini jalur H akan bahaya banget untuk serangan ke raja hitam. Maka setelah G4, hitam lebih pilih gajah makan kuda. Ya, jelas ini menguntungkan buat putih. Langkah terbaiknya harusnya tetap H6. Nah, namun gak makan kuda ya, tapi H6 perlu dilakukan. Gajah makan kuda dilanjutkan dengan pion makan G5, kemudian hitam G6 di sini, dan kemudian putih melanjutkan dengan pertukaran pion F5. Dimakan lagi dengan pion E, dan Magnus mengambil pion C5. Karena aman ya, nggak ada ancaman balik. Hitam kuda C8, putih kuda F3, hitam kuda D8, putih mendobrak dengan C4, hitam kuda E6 ancam pion F4 dan C5, putih punya jawaban queen H2, ancam balik checkmate di petak H7. Hitam queen F7, putih makan pion petak D5, hitam kuda makan C5, Magnus Carlsen nggak buru-buru jalan E6. Dia mainin langkah gajah C4 dulu, baru E6. Dan bisa D6 juga ya. Tapi E6 di sini ancaman yang berbahaya. Kalau hitam di sini B5, percuma ya, karena E6 akan terjadi ancaman menteri dan gajah. Kalau queen ke petak E7, ada gajah F6 sob. Yang membuat hitam makin sulit, karena harus jagain petak H7. Jadi hitam pilih benteng E8. Lagi dan lagi, Magnus Carlsen tidak buru-buru dorong E6. Dia lebih pilih untuk mengamankan raja dengan rokade panjang. Ketika hitam di sini kuda B6, baru dia mendorong pion E6. Pertukaran kuda dan pion terjadi, dimakan lagi, kemudian dimakan dengan bishop dan kuda E5. Langkah ke-27, hitam menteri C7. Sekarang teman-teman kalian bisa nggak lihat langkah terbaik untuk putih?
pada posisi ini untuk bisa menang. Magnus Carlsen temukan langkah brilian sacrifice the rook dengan benteng ke petak D7. Boom. Tujuannya adalah untuk menghilangkan penjagaan queen, menjaga pion di petak H7. Defleksi guys namanya. Kalau misalkan dimakan pakai kuda, menteri makan H7, raja geser, kuda makan G6, skakmat. Akurasi dari Magnus 94,5% dan Magnus Carlsen bersama dengan tim menang dengan skor telak 5-1. Novendra dikalahkan oleh Fabiano Caruana, Satria Duta dikalahkan oleh Wesley So, Nayaka dikalahkan oleh Jan Kitov Duda, dan kemudian Gorchakina mengalahkan Chelsea Monica. Hanya Arjuna. Siapa yang menang ya? Kok bukan dia? Siapa yang menang nih? Kok bisa 5-1? Siapa yang menang? Hah? Siapa yang menang? Satria Duta yang menang melawan Wesley So. Mantap. Salah saya tadi bacanya. Luar biasa. Mantap, mantap, mantap. Nah, ini kita perlu bahas nih di game berikutnya ya. Wah. Kills. Ya, semoga nanti catur klasiknya juga bisa menang ya sama Grandmaster top dunia. Mantap sekali. Ya teman-teman, pertandingan ini akan berlangsung sampai besok ya. Jadi kemarin Rapid sudah ada juaranya. Juaranya adalah tim Ding Chiling. Kemudian kedua tim MGD 1 ya. Dan ketiga adalah Hexamin, tim dari Anis Giri. Nah, dan inilah Blik knockoutnya ya. Tim Tim WR Chess menang atas Indonesia. Mereka lanjut ke babak quarter final akan melawan Uzbekistan. Kemudian Mr. Birdie akan melawan Dragon Chiling. Endgame AA ini timnya Hans Niemann melawan tim MGD 1. Ini kebanyakan pecatur India. Hexamin ini pecatur campuran ya. Kemudian ada Nisgiri juga, ada yang lainnya, dan melawan Chess Gurukul. Chess Gurukul ini pemain India juga teman-teman. Macam Pragnananda kayak gitu. Faisali Ramesh Babu gitu. Kalau MGD 1 nih Nihal Sarin, Arjuneri Gaisi kayak gitu guys. Schedule-nya akan berlangsung besok ya. Tanggal 21 jam 1 siang teman-teman. Ayo, mau nonton gak nih teman-teman untuk perebutan gelar juaranya? Kira-kira siapa yang akan jadi juara? Prediksi saya sih untuk ini mungkin kayaknya tim MGD 1 nggak sih? Timnya si Arjuneri Gaisi, Nihal Sarin, terus si Pranes. Nggak seru juga ya. Siapa prediksi lu guys? Coba kasih komentar. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Kita ketemu di video berikutnya.